Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, soal pendinginan di mobil. Lihat sistem pendinginan di mobil itu penulis baru sadar. Kok desainnya aneh ya? Karena kan yang namanya ada sistem radiator, sistem coolant, itu tujuannya adalah untuk membuat mesin itu dingin ya, untuk membuat mesin dingin. Tapi mengapa untuk sistem pendinginan kipas radiator itu diarahkan ke mesin lagi? Jadi mobil sudah dilengkapi radiator. Tujuannya radiator itu adalah untuk bikin mesin dingin. Tapi panas mesin, panas yang disalurkan lewat radiator, yang dipindahkan ke radiator, mengapa kok diarahkan lagi ke blok mesin? Ini sesuatu yang aneh ya. Dan desain seperti ini banyak dianut oleh pabrikan Jepang ya. Jadi pabrikan Jepang itu kalau mendesain kipas radiator pasti diposisikan di bagian depan kipas radiatornya. Nggak pernah kan kita temui kipas radiator itu misalnya di bagian bawah gitu ya. Nggak pernah kan. Kipas radiator selalu bagian depan. Penulis nggak paham ya, apa sih keuntungan menggunakan desain radiator di depan, terus habis itu udaranya diarahkan ke mesin lagi. Jadi kalau panas mulek-mulek di dalam ruang mesin. Penulis nggak paham pertimbangannya apa. Kita juga nggak bisa bandingkan kendaraan masa lalu dengan kendaraan sekarang. Kendaraan masa lalu itu ruang mesinnya betul-betul lega. Jadi ventilasi udara itu mudah gitu. Jadi penulis tahu ada Corolla lama, ada Kijang lama. Posisi mesin betul-betul betul-betul lowong kiri kanannya, banyak ruangan. Jadi ketika kipas radiator dihembuskan, resiko udara tetap terkumpul di mesin itu kecil. Penulis juga punya Kijang 88 ya, yang transmisinya masih 4. Itu juga dari sisi mesinnya wah lowong banget ya. Jadi kalau ada arah kipasnya nyala gitu ya, nggak terlalu kena ke mesin. Jadi anginnya itu lari ke bagian bawah, karena ya kebetulan juga modelnya yang kabinnya itu agak miring juga, sehingga angin ya mudah keluar. Sementara itu mobil-mobil sekarang ruang mesin itu padat sekali, padat sehingga aliran angin itu nggak bisa lari kemana-mana. Kayak contohnya di Ayla ya, posisinya kipas radiator itu agak lebih tinggi dari transmisi, dari blok transmisi. Dan blok transmisinya ukurannya juga cukup besar sehingga membuat angin dari radiator itu nggak bisa turun, tapi malah diarahkan agak naik. Akibatnya apa? Ya udaranya muter-muter juga.
Penulis curiga masalah yang sama juga terjadi di mobil Avanza, mobil Taruna, Terios, sorry, Rus gitu ya. Apalagi yang mesinnya di bagian lebih lebih rapat lagi, seperti misalnya di Grand Max gitu ya. Penulis nggak heran kalau misal dia banyak masalah dari hasil panas ini. Ada yang mengeluh kakinya mendidih, ada yang mengeluh RPM naik sendiri, jadi idlingnya itu tinggi RPM-nya. Penulis lihat di YouTube itu yang kena penyakit RPM tinggi itu kan ya rata-rata kendaraan yang pelindung arah angin kipas radiatornya, arah angin dari radiatornya itu mengarah ke mesin ya, nggak diarahkan khusus. Padahal mestinya untuk membuat pengarah anginnya, panas anginnya radiator itu mudah ya. Jadi kayak mobil penulis yang blok mesinnya tertutup rapat gitu. Mungkin dari spin, mungkin bukan Suzuki spin ya, tapi GM Chevrolet spin ya. Yang sedan-sedan Altis, Corolla, City dan lain-lain gitu ya, rasanya anginnya sudah lebih diarahkan. Entah lagi kalau ternyata anginnya juga sama aja. Entah kalau Datsun penulis nggak tahu, entah kalau Brio penulis nggak tahu, tapi ya penulis lihat-lihat RPM naik itu yang mengalami mobil Daihatsu dan Toyota. Tapi ya balik lagi lah, kenapa panasnya itu diarahkan lagi ke dalam mesin? Kenapa nggak bisa buat desain yang ya sedemikian rupa lah, sehingga panas radiator itu tidak dikembalikan ke dalam mesin, tapi misal diarahkan ke miring ke bawah. Untuk letak radiator juga nggak harus di paling agak atas gitu ya, kan radiator itu diletakkan agak atas ya. Kenapa kok nggak miring agak ke bawah gitu? Model pasangannya intercooler kan pasang paling bawah kan ya biasanya. Kenapa kok nggak disamakan intercooler? Padahal intercooler itu cuma udara masuk tok yang perlu didinginkan. Kenapa radiator nggak dibuat gitu juga? Bisa jadi itulah ya yang menyebabkan mesin itu sering overheat juga, salah satunya. Orang-orang terus pilih, oh ini kipasnya kurang besar, oh ini radiatornya kurang besar. Kipas diperbesar, radiator diperbesar, tapi nggak dirubah arah anginnya, tetap diarahkan ke mesin. Ya sama saja loh, mesinnya tetap kepanasan. Harusnya dipikirkan juga gimana caranya angin panas dari radiator itu nggak balik ke mesin. Ya mungkin ada yang ngomong, wah namanya mesin ya pasti panas, ono knalpot ono apa gitu ya. Ada kipas radiator itu malah membantu mengurangi panas dari knalpot. Nah kalau problemnya panas knalpot ya buat lagi dong kipas khusus untuk mendinginkan mengalirkan panas anginnya knalpot, mengalirkan panas dari knalpot itu ke ya misalnya ke bawah gitu ya, dipasangi kipas khusus untuk biar panas knalpot enggak berada di dalam mesin terus. Tapi yang dari radiatornya ya tetap ya harus ada solusi. Gimana caranya radiator itu bisa
maksimal dinginnya, bisa paling dingin. Ya ini terlepas dari masalah RPM nyantol atau apapun lah ya. Masa ya pendinginan dari panas radiator dibalikkan masuk ke mesin, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau ada kendaraan yang mengalami kasus mesin overheat macam-macam, ya penulis rekomendasikan juga coba pertimbangkan itu panas radiator apakah masih berputar-putar di dalam mesin. Karena yang namanya panas ya kalau dikembalikan ke mesin ya makin lama makin panas lah. Kalau misalnya panasnya dikeluarkan dari mesin ya makin dingin toh mesinnya. Untuk knalpot kasih kipas lagi dah, pasang di atasnya gitu. Gimana caranya masangnya biar fix. Toh kalau untuk mobil banyak tempat baut-bautnya. Mau dipasangkan di bodinya kayak, mau dipasangkan di mesinnya kayak, kan ya bisa. Nggak terlalu berat kan ya, kipas itu ringan. Toh kipasnya kipas listrik, kipas yang digerakkan pakai elektronik, bukan pakai listrik ya, bukan pakai bel-beltan kayak zaman dulu lagi kan. Pertimbangkan yang itu ya, karena ya banyak penyakit di motor itu penyakit di mobil itu sumbernya ya dari panas kan ya. Aki cepat rusak, sensor cepat rusak, sensor apalagi altitude sensor kalau di motor Honda lupa menulis bukan air pressure ya, apa sih kalau di mobil Honda yang ya posisinya juga kayaknya kena panas angin radiator ya. Belum pel-pelnya. Belt kalau kena panas kan umurnya makin pendek. Jadi itu ya yang harus kita pikirkan, karena ya dari pabrikannya kayak gak kepikiran ya. Kita jangan ya berharap pabrikan itu memikirkan segalanya. Karena ya terbukti dari desain seperti itu aja kan ngaco. Ya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.